di IBC of San Francisco International Bethel Church atau dikenal sebagai GBI di San Francisco, bersama gembala saya Pastor Fenina Mugidisugi yang biasa kita kenal panggil Pastor Aven, dan ini superhero kita Abi Saifuddin Ibrahim. Sudah kasih sekitar 2-3 bulan yang lalu Abi menunjuk saya jam 3 subuh kita live, tahu-tahu dia menunjuk saya untuk mengutus ke PBB dan International Amnesty. Jujur saja saya ini orang yang gaptek dan broken English ya, dan ya sampai hari ini tentunya kita tetap berjuang, tidak mudah karena hari-hari ini adalah hari-harinya medsos. Medsos itu kan viral, sudah tertulis 2000 tahun yang lalu, semuanya tidak ada tersembunyi, semuanya harus dikatakan, apa yang dikatakan di kegelapan sampai ke atap-atap rumah. Bersama saya, sebelum saya bertanya sama Abi, mungkin dari Pastor Aven ada say something dengan mengenai perjuangan Abi yang luar biasa. Iya, saya juga sangat mengagumi ya Pak Saifuddin Ibrahim yang begitu arti kata mau dipakai Tuhan secara luar biasa ya, dengan ya seperti Tuhan Yesus sendiri ketika mengutus 12 muridnya ya kan, dia sudah bilang akan menghadapi masalah-masalah atau penganiayaan, bahkan sehingga Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus bagai merpati ya. Jadi saya percaya lebih diberikan hikmat, lebih lagi, lebih cerdik lagi daripada ular, dan ketulusan lebih lagi daripada merpati. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali dan semua orang diselamatkan. Saya percaya Tuhan akan pakai pendeta Saifuddin Ibrahim secara luar biasa, dan pengurapan yang selalu dicurahkan dalam setiap pelayanannya, dan akan membawakan buah-buah yang manis untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang saya harapkan. Iya, saudara kekasih, memang pendeta Saifuddin Ibrahim ini barang langka mungkin cuma satu di Indonesia yang kita tahu semua pelayanannya. Satu hal saya mau tanya sama Abi, bagaimana urgensinya? Ya, Abi sudah bergerak habis-habisan di Indonesia, tentunya ada sampai mau ke luar negeri, tentunya ke PBB, karena kan kita ini di Indonesia di bawah PBB ya, harus submit kepada Persatuan Bangsa-Bangsa. Sampai di mana urgensinya menurut Abi harus kita masuk ke International Amnesty? Silakan. Ya, undang-undang yang ada di Indonesia selalu mayoritas yang diperhatikan, minoritas ya jangan berharap untuk mendapatkan keadilan bagi bangsa kita. Apalagi dengan kasus-kasus penistaan agama ini selalu kita dikalahkan, dan selama pasal penistaan agama ini belum ada orang Islam yang masuk penjara. Bahkan dicari-carilah masalah-masalah yang dicari-cari untuk menangkap Ahok, untuk menangkap Apollo Naris Darmawan, Bu Meliana. Semuanya kita mengalami kerugian material dan spiritual. Kita akan dipenjara dan sebagainya, termasuk Saifuddin Ibrahim itu mengalami penganiayaan dan pelecehan ketidakadilan dari hukum Indonesia. Jadi kalau kita berbicara urgensinya, ya sebenarnya kalau melaporkan ke Mahkamah Internasional, itu melaporkan bangsa kita, mengatakan bahwa bangsa kita ini rendah dan remeh dan tidak beradab lah begitu selama ini. Tapi mau ngomong apa lagi? Semuanya sudah putus asa, semuanya kecewa, dan orang-orang kantong-kantong Kristen sekarang ini melihat bahwa Jakarta tidak punya harapan. Apalagi sekarang ini keinginan mereka untuk menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Nah, ini sangat mengerikan dan sangat menyedihkan bagi minoritas. Ketika saya menunjuk Pastor Tony Bastaman untuk membicarakan ini semua ke PBB, dan kalau juga lewat bantuan para lawyer di Amerika,
ataupun orang-orang anggota senator Amerika untuk membantu masalah KC ini. Itulah pentingnya kita berbicara ini, karena putus asa untuk bicara tentang hukum, Pak. Oke. Begitu hambanya. Di poin ini, apakah Abi tidak melihat ada progresif kemajuan? Kalau kita lihat zamannya dulu, sebelum Yusuf Roni, Hamdan Amri, terus Dokter Suradi, ya lantas ke Abi sendiri kan, dari Yusuf Roni ke Abi. Apakah ada kemajuan di Indonesia? Atau kalau saya sih masih ada kemajuan, tentunya kan itu masih perjuangan. Ya, ada kemajuannya, kita bisa hanya karena kemajuan teknologi. Dan segala permasalahan yang kita alami itu bisa kita ceritakan di YouTube. Tetapi para hakim, para jaksa sepertinya berada di dalam bisnis keadilan. Ya, itu ada yang melapor dapat uang, kemungkinan polisi, penyidik dapat uang, jaksa dapat uang, hakim dapat uang, lawyer juga dapat uang dari sebuah kasus yang dinaikkan, yang dilaporkan. Padahal kan tidak pantas. Di Amerika nggak ada urusan penistaan agama. Ya, betul. Memang di poin ini, saudara pemirsa tahu bahwa Indonesia itu bukan syariah. Indonesia itu di bawah undang-undang PBB. Jadi perbedaannya kalau di Pakistan, ya mau bilang apa, mereka syariah. Di Pakistan juga kami pernah dengar, ya sembari dikasih kotoran ada modus lama juga. Ya tetapi kita ini tetap di bawah pemerintah. Kita tahu kalau Tuhan sudah buka jalan, pasti tidak ada yang sanggup menutup, walaupun perjuangan nggak mudah. Dan saya mengajak teman-teman, ya memang kemarin itu banyak sekali yang mendukung kami itu. Sekarang berkurang, ya tadi Abi khotbahnya jelas juga, banyak yang mengundurkan diri atau banyak segala macam. Tapi sudah kekasih, ya mari kita sama-sama tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya dengan arti kata, zamannya viral semuanya, dan sudah ada apa namanya, ada dari Eropa, ya salah satu Amnesty International sudah respon. Dan memang di Amerika ini juga kita tetap berjuang, ya. Dan saya mau ngajak teman-teman yang ada di luar negeri, mari, itu is not about MKC, is not pengadilan, dan tugas kita ya Abi sebagai hamba Tuhan harus menegakkan keadilan, ya walaupun tahu tantangannya luar biasa. Nah, jadi kembali lagi, selama Abi ada di sini, saudara kekasih, tadi saudara lihat khotbahnya yang luar biasa, ya. Memang ada biaya-biaya tak terduga. Ya, saya tidak pernah involve dengan keuangan, tetapi ada biaya tak terduga. Ya, saudara kekasih, saya mari dengan doa saja nggak cukup. Ya, doa itu bagus, puasa itu ya, do something dengan apa? Ya, di poin ini sebelum Abi masih ada berapa lama lagi, 2 minggu ya. Teman-teman di Amerika, ya silahkan ke jalur yang jelas, saudara kekasih ya. Ada satu perjuangan yang luar biasa. Ya, jadi kembali lagi, harapan Abi lewat Amnesty International. Ya, kita bisa untuk membawa kasus MKC ini dan juga kasus-kasus di negara-negara yang berkembang seperti Pakistan, Afghanistan, di mana undang-undang yang sama masih berlaku di sana. Dan kita berharap bahwa dengan melaporkan keadilan dan Mahkamah Indonesia yang tidak adil itu kepada mahkamah yang lebih tinggi di dunia ini, maka kita akan mendapat kemajuan yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang, agar kasus-kasus yang serupa. Kenapa? Karena Muslim ini suka sekali melaporkan orang-orang Kristen, sementara mereka kalau dilaporkan mental begitu saja, nggak akan ini. Contoh, kasus MKC ini adalah kasus menjawab omongan Abdus Somad, bahwa Abdus Somad bilang di salib itu ada jin kafir, lalu dijawab oleh MKC bahwa justru Nabi Muhammad yang dekat dengan jin kafir, bukan jin kafir, dengan jin, dengan menunjukkan surat ke-72 ayat 19. Benar sekali itu ayat. Lalu dituduhkanlah kasus MKC ini adalah kasus hoax.
Hoax bagaimana? Ayat Al-Qur'annya ada, kemudian MKC bilang bahwa di dalam orang Kristen, orang Islam itu semua masuk neraka karena ayatnya ada semua. Ayat-ayat itu jelas sekali di dalam Al-Qur'annya, tapi kenapa oleh jaksa dituduhkan menjadi dilarikan ke hoax? Hoax itu tuduhannya tutup menjadi 10 tahun. Jadi MKC ini menjadi 10 tahun. Tetapi dari kasus ini, kenapa jaksa tidak membicarakan masalah Abdus Somad? Kenapa Bareskrim tidak menangkap Abdus Somad? Berarti Bareskrim takut dong dengan Abdus Somad yang ditangkap hanya MKC lalu diimbaskan kepada Yahya Waloni. Yahya Waloni dituntut 7 bulan, divonis 5 bulan, sudah bebas. Ini hal yang sama. Mainstream di dalam setiap ini pembicaraan antara Yahya Waloni dengan Abdus Somad dengan MKC adalah kasus penistaan agama. Inilah lelucon baru dari hukum ini. Maka tidak bisa kita di dalam satu hal itu kita tidak bisa mengatakan bahwa ada kemajuan dari kasus Yusuf Roni dengan MKC. Enggak ada kemajuannya. Majunya hanya karena kita bisa viralkan. Oke, jadi kembali lagi dari kami, tentunya mimpi kami tetap sebagai hamba Tuhan untuk menegakkan keadilan, dan Tuhan sendiri yang akan bekerja. Karena kembali lagi di dalam segala hal ini kami percaya pada saat kita tembus ke International Amnesty dan PBB, bukan hanya MKC, keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ya, kita tahu banyak ketidakadilan zaman kasus 98, kasus Ahok, semuanya undang-undang 2 menteri dan lain sebagainya. Kembali lagi kita melakukan hal ini mengasihi bangsa Indonesia, dan tolong didoakan, dan kita tetap berjuang terus. Teman-teman di Amerika, di Eropa, tetap semangat. Abi, you are not alone. Anda tidak sendirian. Ya, karena kami tahu tangan Tuhan ada bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Jesus love you. Ya, terima kasih juga untuk hamba-hamba Tuhan di Amerika yang sudah menitipkan semacam kenang-kenangan, oleh-oleh untuk Bu Watmah, untuk MKC. Terima kasih semuanya, itu hambanya yang sudah bersedia membantu kami, membantu MKC di dalam pelayanan. Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Terima kasih. God bless you. Bye.